Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditahan oleh KPK. 8 fraksi di DPR tegas menolak opsi sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024. Fraksi PDI Perjuangan sebut sikap 8 fraksi hanya hore-hore saja. Megawati sindir parpol soal usung nama capres non-kader. Memasuki masa sidang, DPR akan segera membahas Perpu Ciptaker dan Perpu Pemilu. Berikut berita pilihan selengkapnya. Delapan partai politik bertemu untuk menyampaikan sikap bersama terkait penolakan wacana sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan pertemuan itu berlangsung lantaran ada kepentingan bersama terkait wacana yang sedang berkembang luas tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Pada siang hari ini saya didampingi sebelah kanan saya Pak Agus Harimurti Yudhoyono dari Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian Presiden PKS Pak Saihu, kemudian paling kanan mewakili P3 Wakil Ketua Umum Pak Amir Uskara, sebelah kiri saya Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, sebelah kirinya Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, dan mewakili Waketum dari Partai Nasdem Pak Ahmad Ali. Pertemuan silaturahmi awal tahun ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari. Kenapa dipilih tanggal 8? Karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini dan memberikan statement ada 8 partai. Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini. Kemudian pada siang hari ini kita semua 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Nah, tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Yang kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU 6/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. Yang sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu, dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis and idem. Ketiga, KPU
tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan sikap partai politik untuk menjadi perhatian. Seekor ular kobra muncul di bantaran kali Sekretaris gegerkan warga Guci Baru, Duri Kepa, Jakarta Barat Minggu malam. Khawatir membahayakan warga lantaran pemukiman berdekatan dengan aliran kali di lokasi. Ular kobra sepanjang hampir 3 meter tersebut akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Mendapati laporan dari masyarakat, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat ini langsung mendatangi lokasi kemunculan seekor ular kobra di bantaran kali Sekretaris Guci Baru, Duri Kepa, Jakarta Barat Minggu malam. Kemunculan ular kobra tersebut pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang tengah melintas di sekitaran bantaran kali. Takut untuk menangkap ular kobra ini, warga pun kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sempitnya titik lokasi kemunculan ular kobra ini sempat membuat petugas sedikit kesulitan. Namun, dengan menggunakan alat penjepit, ular kobra sepanjang hampir 3 meter ini akhirnya dapat ditangkap petugas di lokasi. Jadi informasi dari teman saya, waktu kita lagi duduk ngobrol, tiba-tiba teman saya namanya Acong lewat nih. Bang, ada ular gitu. Wah, pas kita rame-rame kita lihat betul, ada ular. Ular kobra itu panjangnya kurang lebih hampir 3 meter. Karena ular tersebut ular berbisa, jadi warga sekitar tuh sangat panik, ketakutan. Makanya akhirnya buru-buru hubungi damkar, tiba-tiba pihak damkar datang ya kan dengan peralatan lengkap. Nah, akhirnya ular tersebut dicoba diambil oleh pihak damkar, tapi prosesnya lumayan cukup sulit ya. Gitu karena harus turun, bapak-bapak dari damkar turun, yang kalau saya bilang cukup jauh ya. Turun ke bawahnya, terus di lubang-lubang yang kecil itu akhirnya ular itu tertangkap dan alhamdulillah ularnya sudah dibawa sama pihak damkar. Khawatir membahayakan warga lantaran permukiman dekat dengan aliran kali di lokasi, ular berbisa tersebut selanjutnya dievakuasi ke kantor Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat untuk selanjutnya akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra kembali menegaskan bahwa partainya telah sepakat menolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup bersama dengan 7 partai politik lain yang ada di parlemen. Partai Gerindra kembali menegaskan bahwa partainya telah sepakat menolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup bersama dengan 7 partai politik lain yang ada di parlemen. Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad saat merespon pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Dasko mengatakan meski petinggi Partai Gerindra pada minggu kemarin tidak menghadiri pertemuan 8 partai politik, namun dirinya menegaskan bahwa partainya bersama dengan 7 partai politik lainnya telah sepakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Dasko menjelaskan ketidakhadiran petinggi Partai Gerindra lantaran sudah memiliki agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, pihaknya tetap intens melakukan komunikasi dengan elit 7 parpol lain, terutama dalam hal membuat 5 poin konsep kesepakatan. Yang pertama kan memang kami baik secara gabungan fraksi di DPR sudah ikut menyatakan bahwa tidak setuju terhadap proporsional tertutup. Lalu kemudian secara partai politik, Ketua Umum Pak Prabowo juga sudah menyatakan bahwa Partai Gerindra juga tidak setuju dengan proporsional tertutup. Artinya pendapat Partai Gerindra dengan 7 partai lain itu adalah sama, tidak setuju terhadap proporsional tertutup. Nah, namun memang pertemuan yang diadakan kemarin itu kan juga pertemuan yang mendadak. Nah, sehingga Pak Prabowo sudah mempunyai jadwal yang tidak bisa ditunda di tempat lain,
dan kebetulan juga petinggi Gerindra yang lain sedang konsentrasi dan sudah dijadwal juga untuk menyerahkan bantuan banjir di Jawa Tengah. Nah, namun dalam pelaksanaan kegiatan kemarin kami melakukan komunikasi intens dengan petinggi-petinggi partai lain, terutama dalam membuat konsep kesepakatan. Ya, 5 poin sehingga di situ disebutkan ada 8 partai politik, demikian. Termasuk Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2022-2023. Usai memasuki masa sidang, DPR akan segera membahas 2 perpu yang sudah masuk, yakni Perpu tentang Pemilu Daerah Otonomi Baru dan Perpu tentang Cipta Kerja. DPR RI kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2022-2023. Usai memasuki masa sidang, DPR akan segera membahas 2 perpu yang sudah masuk, yakni Perpu tentang Pemilu Daerah Otonomi Baru dan Perpu tentang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, DPR akan segera membahas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang Pemilu Daerah Otonomi Baru dan Perpu tentang Cipta Kerja pada masa sidang ini. Pembahasan kedua, Perpu tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada di DPR, yakni dengan didahului rapat pimpinan dan kemudian dilanjutkan dengan rapat badan musyawarah. Setelahnya, baru akan dibahas bersama oleh komisi teknis terkait. Jadi pada rapat paripurna pembukaan pada hari ini kita antara lain dilaporkan bahwa sudah masuk DPR RI itu Perpu tentang Pemilu Daerah Otonomi Baru dan Perpu tentang Cipta Kerja. Dan kemudian tadi disampaikan dengan pidato Ketua DPR. Adapun perpu-perpu tersebut telah disampaikan di paripurna, nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Demikian. Kayak gimana Pak? Mungkin bisa dijelasin Pak, pembahasannya udah sampai mana? Ya, karena suratnya masuk di masa reses tentunya sesuai dengan mekanisme kita akan lakukan rapim Bamus, lalu kemudian akan diminta kaji di komisi teknis terkait. Demikian. Itu kapan Pak? Pak, nanti itu akan mengajak Serikat Buruh juga Pak untuk didiskusikan bersama dengan pemerintah. Saya rasa untuk pembahasan tentang Perpu kita akan juga sesuaikan dengan mekanisme di undang-undang peraturan pembuatan undang-undang, dan itu ada rinci di situ dan kita akan ikuti sesuai mekanisme yang ada. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB mendatangi Makobrimob Kota Raja Jayapura, Papua dengan membawa senjata tajam. Dari video yang beredar, massa langsung menyerang petugas yang berada di Makobrimob Kota Raja, Papua karena tidak terima Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh penyidik KPK. Masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB mendatangi Makobrimob Kota Raja Jayapura, Papua dengan membawa senjata tajam. Dari video yang beredar, masa pun langsung menyerang petugas yang berada di Makobrimob Kota Raja, Papua karena tidak terima Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh penyidik KPK. Adapun Gubernur Lukas NMB ditangkap penyidik KPK karena diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Dari Kota Raja, Papua, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jokowi menyatakan ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai peristiwa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak
asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, 6, peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan 12, peristiwa Jambu Kapok di Aceh tahun 2023. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung partai politik yang mengusung calon presiden dari luar partai saat berpidato pada acara Hari Ulang Tahun ke-50 PDI Perjuangan pada Selasa 10 Januari 2023. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung partai politik yang mengusung calon presiden dari luar partai saat berpidato pada acara Hari Ulang Tahun ke-50 PDI Perjuangan pada Selasa 10 Januari 2023. Pernyataan tersebut dinilai sebagai sindiran Megawati kepada Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Megawati menyampaikan sebuah partai harus mempersiapkan kader agar dapat menjadi pemimpin melalui kaderisasi. Adapun setiap kader perlu melewati berbagai tahapan dan masuk ke dalam struktur partai yang selanjutnya bisa untuk mencalonkan atau maju ke legislatif ataupun eksekutif. Aku sampai liatin, aku bilang mau Mbak Puan sama Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Loh kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu.
Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum Asa orang katanya aturannya udah jelas. Yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Iyalah. Aturannya ngono. Loh tapi kok aneh-aneh. Ono baik, udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut konferensi pers sikap 8 fraksi terkait dengan opsi sistem proporsional dalam pemilu hanya hore-hore saja. Keputusan dari penerapan opsi sistem proporsional dalam pemilu tetap berdasarkan keputusan dari hakim di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 8 fraksi di DPR kompak menyatakan sikap bersama tentang opsi proporsional terbuka dalam pemilu 2024. Dari total 9 fraksi di DPR, fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menginginkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024. Terkait dengan konferensi pers 8 fraksi tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut bahwa itu hanyalah agenda hore-hore saja. Dirinya mengatakan bahwa keputusan penerapan opsi sistem proporsional merupakan hak dari hakim Mahkamah Konstitusi nantinya. Ini agar ada paling sedikit ada diskursus tentang pemilu proporsional terbuka dan itu menjadi diskursus. Itu artinya bahasanya Bung Karno, kita tidak gelenggem dengan peraturan perundangan yang ada. Kita nggak boleh gelenggem, kita harus selalu berpikir think and rethink, soft and resolve, kan begitu. Terus ditajamkan pikiran-pikiran anak bangsa. Ini diskursus biasa saja, gitu. Soal ada penolakan dan sebagainya, monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Itu aja. Kalau ini kan hanya untuk huri-huri. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia merespon pernyataan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang menyebut sikap konferensi pers 8 fraksi terkait sistem proporsional hanya hore-hore saja. Doli meminta kepada pihak terkait untuk saling menghormati pandangan sikap dari fraksi yang ada di DPR RI. Sebanyak 8 fraksi di DPR kompak menyatakan sikap bersama tentang opsi proporsional terbuka dalam pemilu 2024. Dari total 9 fraksi di DPR, fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menginginkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024. Terkait dengan konferensi pers 8 fraksi tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut bahwa itu hanyalah agenda hore-hore saja. Dirinya mengatakan bahwa keputusan penerapan opsi sistem proporsional merupakan hak dari hakim Mahkamah Konstitusi nantinya. Loh nggak, ini kan soal sikap partai politik masing-masing ya. Dan ya kita saling menghargai. Dan kita juga minta teman-teman partai politik yang lain yang tidak sama pandangan dengan 8 partai politik ini juga bisa menghargai. Ini bukan pertemuan hore-hore ya, ini serius. Karena ini kita bicara tentang soal kepentingan kemajuan bangsa Indonesia dalam konteks demokrasi. Ya, kita sudah sampai pada titik sekarang ini di mana perjuangan cukup panjang gitu. Ini kan buah dari reformasi sebetulnya, di mana dulu sejak lama kita memprotes semua, ya rakyat tidak dilibatkan. Nah sekarang rakyat sudah dilibatkan dan sudah terbiasa
di 3 pemilu ini mereka bisa mengenal, menganalisis, menilai, memilih calon-calon wakil mereka. Nah tiba-tiba mau diambil lagi, ini kan sebetulnya kita bisa disebut bisa merampas kembali hak yang mereka sudah dapat. Survei juga kita lihat, lembaga-lembaga survei memberikan informasi ke kami, mereka juga sudah tanya ke masyarakat, 78-80% setuju dengan sistem yang sekarang. Gitu. Jadi yang kita perjuangkan ini bukan mewakili 1-2 orang, tapi mewakili hampir seluruh rakyat Indonesia yang sudah menikmati demokrasi. Gitu. Jadi tolong dikoreksi kalau disebut ini pertemuan hore-hore gitu. Ini serius, sangat seriusnya karena kami membela kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu 11 Januari 2023. KPK menyita sejumlah aset Lukas NMB dengan total 4,5 miliar rupiah dan memblokir rekening senilai 76,2 miliar rupiah. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya baik, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada hari Rabu 11 Januari 2023, yang mana tadi Lukas NMB ini diperlihatkan oleh awak media dengan menggunakan baju ataupun rompi berwarna orange ataupun baju tahanan. Dan tadi juga terlihat Lukas NMB ini tangannya diborgol dengan menggunakan kursi roda. Dan untuk memang masa penahanan dari Lukas NMB ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama guna untuk kepentingan penyidikan. Dan memang untuk memastikan kesehatan dari Gubernur Papua Lukas NMB ini, sementara waktu akan dilakukan perawatan sampai dengan kondisi dari Lukas NMB ini membaik. Dan memang untuk perawatannya sendiri Lukas NMB ini dilakukan di RSPAD. Dan tadi juga dalam konferensi persnya Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB ini tidak kooperatif saat ditangkap di salah satu tempat makan yang berada di Jayapura pada kemarin hari Senin 10 Januari, maksud kami hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian timur. Dan dalam hal ini juga KPK telah menggeledah sejumlah tempat terkait dengan penerimaan suap dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Dan dari memang penggeledahan tersebut, penyidik KPK juga telah menyita aset dengan total 4, miliar rupiah. Dan selain aset yang disita, rekening milik Lukas NMB senilai 76,2 miliar turut diblokir oleh KPK. Dan seperti yang diketahui, memang Lukas NMB ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, yang sebelumnya memang direncanakan Lukas NMB ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat tiba di Jakarta, Lukas NMB ini memang langsung dibawa ke RSPAD untuk memastikan kesehatannya, mengingat Lukas NMB ini sebelumnya mengalami sakit dan tidak bisa menghadiri pemeriksaan pada pemanggilan pertama dan juga pemanggilan kedua oleh KPK. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.